Tidak bisa dipungkiri jika kehebatan TNI Indonesia selalu menjadi sorotan dunia internasional di setiap misinya. Sebab berbagai prestasi yang luar biasa di luar maupun di dalam negeri telah diraih. Misalkan saja, pada 20 Juli kemarin, pasukan Garuda berhasil menyelamatkan seorang perempuan warga negara asal Amerika Serikat yang diculik dan disekap kelompok bersenjata di Kongo. Namun, mengetahui akan hal tersebut, pasukan Garuda yang tergabung dalam Satgas TNI Kongo 39B bergerak ke wilayah penyanderaan tersebut. Menurut sumber informasi terkait, proses penyelamatan tersebut diawali dengan diterimanya informasi dari SIF dan MSF Team kepada Mayor Infanteri Yoni sebagai Komandan Static Combat Deployment Kongo. Sehingga dengan informasi yang cukup akurat, satuan pasukan Garuda Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian oleh PBB bergerak dengan berbagai strategi untuk membebaskan wanita asal Amerika Serikat yang disekap cukup lama. Namun sebelum melumpuhkan para perompak yang menyandra Sarah, TNI Indonesia terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan kelompok bandit yang telah menculik warga negara asing Amerika Serikat yang telah disekap selama kurang lebih 16 hari di markas para bandit di sekitar perkampungan tersebut. Sebab dikhawatirkan kondisi Sandra mulai memburuk. Akhirnya, selang beberapa waktu dengan sigap Komandan SCD Lulimba, yaitu Satgas Indo, Komander Lokal Polis bersama tim MSF di kampung tersebut, melaksanakan briefing untuk pelaksanaan negosiasi akhir dalam rangka membebaskan Sandra dari tangan penjahat tersebut. Namun, tentunya tidak cukup lama dengan taktik dan strategi itu pasukan Garuda untuk menindaklanjuti informasi yang telah didapat dengan baik, serta mengantisipasi segala kemungkinan konsekuensi resiko dari dampak situasi kondisi yang dapat berkembang di dalam proses penyergapan. Setelah menemukan titik terang dalam proses negosiasi dengan para penjahat dengan mencapai kesepakatan, akhirnya, kelompok bandit tersebut bersedia untuk membebaskan wanita asal warga negara Amerika Serikat tersebut pada 20 Juli kemarin. Namun, selain kisah heroik TNI Indonesia yang begitu gagah berani di dalam menjalankan tugasnya sebagai pasukan perdamaian di Kongo, Indonesia juga telah banyak membuat para pasukan militer tangguh di dunia tidak berdaya. Misalkan saja, yaitu Batalion Indobet dari Kopassus yang tergabung dalam kontingen Garuda Unifil Group 13A yang menjalankan misinya sebagai pasukan PBB di Lebanon, melakukan diplomasi dengan militer Israel yang menangkap bocah berusia 15 tahun. Namun, selain aksi heroik pasukan perdamaian TNI Indonesia sebagai pasukan perdamaian di Lebanon yang mendatangi markas Zionis Israel untuk melepaskan bocah Lebanon yang dijadikan sandera oleh pasukan Israel, TNI Indonesia juga pernah berhadapan langsung dengan pasukan militer Israel dengan amunisi dan tank tempurnya yang sudah siap untuk melakukan pertempuran dengan militer Lebanon. Saat itu, satuan TNI Indonesia yang tergabung dalam misi perdamaian dengan gagah berani menggagalkan peperangan di wilayah perbatasan Timur Tengah antara pasukan Zionis Israel dan Lebanon yang telah dilengkapi kendaraan tempur dan roket penghancur. Peristiwa yang menegangkan antara pasukan Zionis Israel dan pasukan Lebanon di wilayah perbatasan Blue Line tersebut terjadi pada tanggal 2 Juni 2020, di mana saat itu pasukan militer Israel yang dilengkapi tank tempur dan beberapa senjata lainnya telah siap masuk atau menerobos ke wilayah perbatasan area Blue Line. Namun, dengan kehadiran para prajurit pasukan PBB TNI Indonesia di tengah situasi yang sangat mencekam itu, akhirnya TNI Indonesia berhasil menggagalkan pertempuran yang hampir saja terjadi antara pasukan Israel dan Lebanon.
dengan berdiri di antara kedua pasukan yang telah dilengkapi senjata dan roket. Pasca situasi yang mematikan tersebut, memang tidak bisa dipungkiri jika keterlibatan para prajurit TNI Indonesia sebagai pasukan perdamaian di Timur Tengah membuat Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu angkatan bersenjata yang cukup disegani di dunia militer. Selain itu, TNI Indonesia juga mempunyai banyak jejak positif di dalam berbagai operasi penyelamatan sandera, baik di dalam maupun di luar negeri. Misalkan saja, 2 operasi pembebasan sandera oleh TNI yang dikagumi dunia internasional hingga saat ini. Salah satunya yaitu Operasi Woyla. Saat itu, pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla jurusan Jakarta Medan, pesawat yang transit di Talang Betutut, Palembang, dibajak oleh 5 teroris pada 28 Maret tahun 1981. Di dalam aksi pimpinan teroris Imam bin Muhammad yang menamakan diri sebagai bagian dari kelompok ekstremis Komando Jihad, meminta pilot mengarahkan pesawat ke Sri Lanka, padahal pesawat yang membawa 48 penumpang dan 5 kru itu seharusnya menuju ke Bandara Medan. Namun, karena pesawat Garuda tersebut disandra oleh teroris yang sangat berbahaya dan ternama di dunia, pesawat tersebut terpaksa mendarat di Bandara Dong Muang, Thailand, dengan alasan tidak cukup bahan bakar. Menurut sumber media informasi terkait, para teroris membajak pesawat tersebut agar segera membebaskan ke-14 anggota Komando Jihad yang telah membunuh 4 polisi di Kosekta 65, yaitu pada 11 Maret tahun 1981. Mendengar kabar tersebut, Jenderal Soeharto yang menjabat sebagai presiden langsung menginstruksikan operasi militer yang dikenal dengan Operasi Woyla saat ini. Di dalam menjalankan misi pembebasan sandera tersebut, akhirnya operasi ini dilaksanakan oleh Grup 1 para komando pimpinan Letkol Infanteri Sintong Panjaitan. Selain itu, aksi ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak di dunia, sehingga Sintong dan pasukan lainnya dianugerahi bintang sakti dan dinaikkan pangkat 1 tingkat. Sedangkan Kirang dinaikkan pangkat 2 tingkat secara anumerta. Kesuksesan pelaksanaan Operasi Woyla ini menjadi cikal bakal pembentukan Satuan Khusus Anti Teror Kopassus TNI Angkatan Darat. Satuan itu kini dinamakan Satgultor 81. Namun, selain pembebasan sandera dari para teroris tersebut, TNI Indonesia juga telah sukses melakukan operasi pembebasan sandera dari perompak Somalia. Saat itu, KMP Sinar Kudus yang membawa biji nikel dibajak oleh perompak Somalia pada 16 Maret tahun 2011 lalu. Namun, kabar ini dengan cepat diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai Presiden Indonesia. Selang beberapa waktu, Presiden SBY langsung memerintahkan pasukan TNI untuk menyiapkan operasi militer pembebasan sandera di Laut Somalia. Akhirnya, atas perintah Presiden SBY, Panglima TNI Laksmana TNI Agus Suhartono menyiapkan 2 kapal frigat, 1 helikopter, dan 2 pasukan khusus gabungan dari Marinir, Kopassus, Kostrad, dan Kopaska. Setelah melakukan serangkaian persiapan terpadu, tim akhirnya berangkat pada 23 Maret 2011. Dalam operasi tersebut, 2 KRI dan 1 helikopter berangkat dari Jakarta. Setelah pasukan tiba di Somalia, sambil mengumpulkan data, negosiasi terus dilakukan, sehingga kesepakatan pun dicapai pada 13 April 2011. Saat itu,
munculnya dua kemungkinan, yakni penjaminan keselamatan ABK ketika uang tebusan diserahkan atau tindakan militer terhadap pembajak dilaksanakan setelah pelepasan sandera. Akhirnya saat itu Laksmana Andi Taufikur Rahman sebagai pimpinan pasukan memutuskan mencegat KM Sinar Kudus di kota Eil yang berjarak 10 mil arah utara perairan Somalia. Namun aksi ini terus mendapatkan perlawanan dari perompak Somalia dan mereka menembaki para pasukan TNI Indonesia. Sehingga Taufik langsung memerintahkan untuk menghabisi semua perompak dan kapal Sinar Kudus dapat diselamatkan. Tidak bisa dipungkiri jika kehebatan TNI Indonesia selalu menjadi sorotan dunia internasional di setiap misinya. Sebab berbagai prestasi yang luar biasa di luar maupun di dalam negeri telah diraih. Misalkan saja, pada 20 Juli kemarin, pasukan Garuda berhasil menyelamatkan seorang perempuan warga negara asal Amerika Serikat yang diculik dan disekap kelompok bersenjata di Kongo. Namun, mengetahui akan hal tersebut, pasukan Garuda yang tergabung dalam Satgas TNI Kongo 39B bergerak ke wilayah penyanderaan tersebut. Menurut sumber informasi terkait, proses penyelamatan tersebut diawali dengan diterimanya informasi dari SIF dan MSF Team kepada Mayor Infanteri Yoni sebagai Komandan Static Combat Deployment Kongo. Sehingga dengan informasi yang cukup akurat, Satuan Pasukan Garuda Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian oleh PBB bergerak dengan berbagai strategi untuk membebaskan wanita asal Amerika Serikat yang disekap cukup lama. Namun sebelum melumpuhkan para perompak yang menyandra Sarah, TNI Indonesia terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan kelompok bandit yang telah menculik warga negara asing Amerika Serikat yang telah disekap selama kurang lebih 16 hari di markas para bandit di sekitar perkampungan tersebut. Sebab dikhawatirkan kondisi sandera mulai memburuk. Akhirnya, selang beberapa waktu dengan sigap Komandan SCD Lulimba, yaitu Satgas Indo, Komander Lokal Polis bersama tim MSF di kampung tersebut, melaksanakan briefing untuk pelaksanaan negosiasi akhir dalam rangka membebaskan sandera dari tangan penjahat tersebut. Namun, tentunya tidak cukup lama dengan taktik dan strategi itu pasukan Garuda untuk menindaklanjuti informasi yang telah didapat dengan baik, serta mengantisipasi segala kemungkinan konsekuensi resiko dari dampak situasi kondisi yang dapat berkembang di dalam proses penyergapan. Setelah menemukan titik terang dalam proses negosiasi dengan para penjahat dengan mencapai kesepakatan, akhirnya kelompok bandit tersebut bersedia untuk membebaskan wanita asal warga negara Amerika Serikat tersebut pada 20 Juli kemarin. Namun, selain kisah heroik TNI Indonesia yang begitu gagah berani di dalam menjalankan tugasnya sebagai pasukan perdamaian di Kongo, Indonesia juga telah banyak membuat para pasukan militer tangguh di dunia tidak berdaya. Misalkan saja, yaitu Batalion Indobet dari Kopassus yang tergabung dalam kontingen Garuda Unifil Group 13A yang menjalankan misinya sebagai pasukan PBB di Lebanon, melakukan diplomasi dengan militer Israel yang menangkap bocah berusia 15 tahun. Namun, selain aksi heroik pasukan perdamaian TNI Indonesia sebagai pasukan perdamaian di Lebanon yang mendatangi markas Zionis Israel untuk melepaskan bocah Lebanon yang dijadikan sandera oleh pasukan Israel, TNI Indonesia juga pernah berhadapan langsung dengan pasukan militer Israel dengan amunisi dan tank tempurnya yang sudah siap untuk melakukan pertempuran dengan militer Lebanon.
Saat itu, Satuan TNI Indonesia yang tergabung dalam misi perdamaian dengan gagah berani menggagalkan peperangan di wilayah perbatasan Timur Tengah antara pasukan Zionis Israel dan Lebanon yang telah dilengkapi kendaraan tempur dan roket penghancur.